Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sejarah. Kenalin, nama saya Efrida Sari Batubara, asal dari kota Sibolga, Kecamatan Serkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, dengan NIM 0602221001. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai situs-situs sejarah yang ada di Kota Barus, terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Islam masuk ke Indonesia pertama kalinya yaitu di Barus. Tepatnya, Kota Barus ini berjarak 290 km dari Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Jika ditempuh melalui jalur darat, memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan. Tetapi, jika kamu dari kota Sibolga, butuh waktu perjalanan darat sekitar 2 jam saja. Jauh sebelum dari sejarah Wali Songo yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14, agama Islam telah ada di Barus. Pada abad ke-7 Masehi, banyak literatur sejarah yang menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, Barus pada abad ke-7 Masehi. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Hal ini semakin menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Barus merupakan tempat bersejarah dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ada di Sumatera Utara. Walaupun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat yang belum mengenal Barus karena minimnya informasi mengenai kota tua ini. Jika ditinjau lebih lanjut, Barus memiliki banyak jejak dan peninggalan Islam. Di sana terdapat benda-benda kuno bersejarah seperti halnya perhiasan, mata uang dari emas dan perak, prasasti dan prakemen arja. Selain itu, hal yang sangat menarik perhatian adalah terdapat makam para aulia dan ulama penyebar Islam di Indonesia pada abad ke-7 silam. Di antaranya yang paling terkenal adalah makam Papan Tinggi, makam Mahligai, makam Syekh Mahmud, makam Syekh Ibrahim Shah, makam Tua Ambar, makam Tua Syekh Badan Batu. Makam ini disebut makam Aulia 44 Negeri Barus, terletak di atas bukit desa Bukit Hasang, sekitar 2 km dari kota Barus. Pada abad ke-7, Barus kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur Barus dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Sejarah awal Barus memaparkan bukti-bukti bahwa sejarah abad ke-6 Masehi, Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus. Dari kota Barus inilah penyebaran Islam berlanjut hingga ke berbagai pulau di Nusantara, dan Indonesia pun menjadi negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Halo guys, saya sudah berada di wisata titik nol, yang mana wisata titik nol ini adalah titik awal masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Yuk saksikan terus guys. Titik nol peradaban Islam di Nusantara, Kota Barus diyakini sebagai titik awal atau titik nol peradaban dan persebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Asumsi tersebut tidak lepas dari posisi Barus sebagai kota pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang mancanegara pada zaman dahulu. Diketahui, saluran utama penyebaran Islam di Nusantara adalah melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, hingga Persia banyak yang singgah ke Nusantara.
Mereka yang singgah itu juga tidak sedikit yang melakukan misi dakwah dan menjalin pernikahan dengan warga lokal. Posisi Barus sebagai titik nol persebaran Islam diperkuat dengan komoditas utama kota ini, yaitu kapur Barus dan Kemenyan. Kedua komoditas itu membuat Barus menjadi salah satu tujuan perdagangan para pedagang asing. Titik nol ini sudah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 24 Maret 2017 dan wisata ini bertepatan di dekat Pelabuhan Barus dan di dekat pantai. Dan wisata ini sangat religi, sangat banyak dikunjungi oleh orang-orang, baik orang dekat, orang jauh, karena tempatnya yang begitu indah. Tempat bersejarah Islam selanjutnya adalah Makam Mahligai. Konon, nama makam tersebut diambil dari sebuah istana kecil pada zaman Tuan Syekh Abdul Khatib Siddiq. Setelah wafat, Syekh Siddiq dimakamkan di Makam Mahligai, Aedaka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Alhamdulillah, setelah saya sampai ke Makam Mahligai, ada seorang penjaga makam tersebut bersedia untuk menjadi narasumber dan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Makam Mahligai itu. Yuk, saksiin terus yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, saya di sini lagi berada di Makam Mahligai. Dan kebetulan ada narasumber yang bersedia untuk menceritakan sejarah tentang Makam Mahligai ini. Perhatikan ya guys. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, saya Efrida Sari Batubara dari mahasiswa UINSU Medan, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Fauzi Hasibuan, asli orang Barus, dan kebetulan berminat untuk menggeluti tentang sejarah-sejarah Islam di Tanah Barus. Ya. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan? Jadi Pak, kan Makam Mahligai ini apakah termasuk sejarah masuknya Islam pertama di Indonesia atau ada yang lebih dahulu, begitu Bapak? Oh iya. Makam Mahligai yang ada di Barus ini Makam Mahligai yang lokasinya di Desa Aedaka, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah. Jadi kalau kita lihat nama Mahligai itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dibuat oleh para pendatang. Mahligai itu berasal dari mahallijai. Mahalligai menjadi Mahligai. Mahalli artinya tempat, jai orang-orang pendatang. Jadi di Mahligai ini dimakamkan para ulama, para pendakwah, para awliya yang ditugaskan dari tanah Arab untuk berdakwah ke Nusantara, dan kebetulan memang titik yang ditunjuk adalah Barus. Jadi artinya mereka ini berdakwah untuk mengajarkan Islam ke Nusantara melalui Barus, bukan melalui wilayah yang lain. Jadi sejak abad ke-7 Masehi, Islam sudah eksis di Barus, dan buktinya adalah peninggalan para makam para ulama dan aulia yang ada di Barus ini. Terutama yang terbesar itu adalah komplek Mahligai. Komplek terbesar makam kuno Islam yang ada di Barus, Mahligai. Jadi untuk rentang tahunnya, di sini ada satu makam yang disebutkan tahun wafatnya tahun 48 Hijriah, yaitu Syekh Rukunuddin. 48 Hijriah itu masa yang sangat berdekatan dengan masa Rasulullah. Sangat berdekatan. Jadi untuk kita bandingkan dengan sejarah Islamisasi yang lain di Nusantara, Indonesia dan Nusantara, jauh lebih tua Islam di Barus daripada Islam di tempat-tempat lain. Jika mungkin dulu kita pernah belajar di sekolah, Islam pertama itu masuk melalui Samudra Pasai. Ya, Samudra Pasai itu abadnya sudah abad belakangan, sudah abad ke-13 ke atas. Sedangkan di sini sejak abad ke-7 Islam sudah eksis
Dari mana kita lihat ya, dari makam-makamnya. Dan di Tanah Barus ini, di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Barus lah sekarang ini, banyak bertebaran makam-makam kuno Islam. Artinya kalau banyak makam, berarti orang Islam itu dulu banyak di Barus. Jadi sehingga dalam catatan explorer penjelajah Cina yang namanya Ising itu, dia membuatkan semacam risalah perjalanan bahwa di Tanah Barus abad ke-7 625 di Tanah Barus itu sudah ditemukan pemukiman Islam orang Arab. Dari mana kita buktikan ya, kalau kita lihat ini sekitar makam ini, kalau kita turun sana itu di persawahan itu banyak makam-makam kuno Islam. Jadi memang betul lah bahwa Islam adalah titik nol peradaban Islam di Nusantara. Jadi titik nol itu dari Barus, bukan dari tempat lain. Dari Barus menyebar ke seluruh wilayah dan akhirnya ke seluruh tanah Nusantara. Begitu kira-kira. Jadi Pak, itu kan banyak dulu penyerangan agama-agama Islam pada masa yang lalu kan. Jadi apakah hanya makam Mahligai ini dan makam Papan Tinggi saja yang bisa kita kunjungi gitu? Makam-makam kuno itu Bapak? Sebenarnya ada ribuan makam di Barus. Cuman yang terpublikasi itu hanya ada beberapa makam yang tercatat di situs Cagar Budaya. Satu ada makam Mahligai ini sendiri. Kemudian ada makam Papan Tinggi di puncak bukit Papan Tinggi, Desa Pananggahan. Kemudian di bawahnya ada makam Tuan Makhdum yang tidak jauh dari makam Papan Tinggi. Kemudian ke arah hilirnya lagi ada makam Ibrahim Shah. Kemudian ada makam Tuan Makhdum. Itu yang tercatat di situs Cagar Budaya. Tapi kalau kami sebagai orang Barus yang kebetulan sudah banyak menjelajahi makam ini, ada ribuan makam lainnya yang tidak tercatat, dan itu perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, dan butuh semacam naungan dari pemerintah agar ini bisa terjaga dan bisa terwariskan. Jadi saya sebagai pemerhati sejarah, orang yang tertarik, saya bukan sejarawan, saya juga sekolah dari perguruan tinggi Islam. Kebetulan saya mengambil di Tarbiyah. Saya bukan basic sejarah, tapi entah kenapa saya dibuatkan Allah untuk cinta kepada sejarah Barus. Akhirnya saya menggeluti ini dan saya publikasi melalui konten-konten di YouTube, di TikTok juga. Itu Muhibbin Aulia Barus, artinya kami ini hanya sekedar pencinta para aulia di Barus. Bukan makan gaji kami, bukan. Hanya untuk mempublikasi, dan alhasil orang-orang yang dari luar Barus melihat konten kita itu merasa tertarik. Oh ya betul, kalaulah tidak karena jasa para ulama yang wafat di Barus, tidak karena jasa para ulama, para aulia, para pendakwah di Barus, rasanya mustahil orang Indonesia jadi Islam. Logis tak? Kalaulah tidak karena jasa para aulia dan ulama di Barus ini, yang mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, bahkan wafat di Barus ini, kalau tidak jasa mereka itu, mungkin sampai saat ini kita masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu lah. Artinya kita belum beragama Islam. Asbab mereka itulah kita menjadi Islam. Makanya kita perlu bertabarruk, datang berziarah kepada mereka sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas hidayah Islam yang mereka bawa, dan rasa terima kasih kita kepada mereka yang telah berjuang membawa risalah Islam ke Nusantara melalui Tanah Barus. Makanya tidak salah kalau dikatakan bahwa Barus itu tanah barokah, karena di Tanah Barus ini dimakamkan jasad para ulama dan aulia yang itu berasal dari fase terawal dari generasi ulama yang ada di Nusantara. Begini tuh. Ada lagi kira-kira? Mungkin sekian Pak, rasanya Pak. Makasih ya Pak. Ada nanti data pendukung, nanti misalnya kalian tak jumpa lagi dengan kita, tengok nanti di dokumentasi kita di YouTube dari Muhibbin Aulia Barus. Jika memang ada yang perlu dipertanyakan lagi untuk mendalam, setiap deskripsi video itu ada kontak kami. Ada kontak saya, ada WA saya, nanti boleh di chat atau di apa. Tidak ada dipungut biaya. Itu dia. Hanya khusus untuk mempublikasi Barus. Mudah-mudahan penelitian ini sukses. Kalau bisa nanti, kalau memang jurusannya SPI ya. Iya, SPI Pak jurusan. Tentang Barus nih, kita bantu nanti.
Maksudnya sejarah Islamisasi Barus atau nilai-nilai edukasi di makam-makam Barus. Karena setiap nisan itu kan ada inskripsinya. Apa nilai-nilai tauhidnya, nilai-nilai pendidikannya, nilai-nilai sejarahnya, atau nanti dari sudut pandang yang lain. Oke guys, mari kita eksplor mengenai makam Mahligai ini. Ayo guys. Jadi guys, makam para ulama yang makam Mahligai ini yang pertama yaitu 1. Syekh Rukunuddin, wafat pada malam 13 Syafar 48 Hijriah, berusia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Dan yang kedua, Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin. Dan yang ketiga yaitu Syekh Muajjam Shah atau Maha Guru atau guru dari Imam Syekh Sotik. Jadi yang keempat yaitu makam para ulama yang paling bawah, yaitu Al-Imam Syekh Khotib adalah murid dari Syekh Muajjam Shah. Jadi selain berkunjung ke makam Mahligai ini, saya juga sekaligus membacakan Yasin dan doa untuk para pejuang Islam yang telah terdahulu. 4 bersejarah terakhir adalah makam papan tinggi. Masyarakat Kota Barus biasanya menyebutnya makam papan tinggi karena lokasi makamnya berada di atas bukit. Saya sedang berada di wisata Kota Barus, yaitu wisata papan tinggi, yang mana wisata ini sangat religi di Kota Barus ini. Papan tinggi adalah wisata yang terletak di Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara. Jadi papan tinggi ini juga termasuk makam ulama yang penyerat agama Islam. Dan makamnya itu ada di atas bukit sana guys. Dan tangganya itu bersekitaran 1000 lebih guys. Yuk, pantau terus ya. Bisa dilihat di sini ya guys. Ternyata banyak orang-orang yang berkunjung ke makam yang berada di atas bukit, maupun orang dari luar maupun lokal untuk berziarah ke makam. Jadi guys, di sini saya istirahat sejenak karena yang harus dilewati yaitu ada 1000 tangga dan itu cukup menguras tenaga. Yuk kita lanjutin perjalanan lagi ya guys. Untuk mencapai makam Syekh Mahmud yang berada di atas bukit ini, kita harus melewati ribuan tangga ya guys. Waduh, sekian melewati ribuan tangga, akhirnya saya sampai ke puncak bukit. Jadi inilah puncak dari wisata papan tinggi ini, dan inilah pemaparan makam Syekh Mahmud, yang mana Syekh Mahmud itu adalah para ulama penyiaran Islam yang pertama di Indonesia pada tahun 34 sampai 44 Hijriah. Dan inilah makam dari Syekh Mahmud itu. Itu seperti kita lihat, makamnya itu tidak seperti makam biasa. Dan makamnya ini berukuran 7 meter dan tingginya sekitar 1,5 meter. Bisa kita lihat ternyata banyak juga ya orang yang berkunjung untuk berziarah ke makam Syekh Mahmud ini. Walaupun jauh di atas bukit yang harus melewati ribuan tangga, bahkan orang dari luar kota pun datang untuk mengunjunginya. Baik teman-teman sejarah, itulah beberapa tempat wisata sejarah yang berada di Kota Barus.
Dari sini bisa kita tahu bahwa Kota Baruslah titik pertama kali datangnya Islam ke Indonesia dan para aulia yang menyebarkan agama Islam. Demikianlah penjelasan saya mengenai wisata Kota Barus ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.